Imam An-Nasa'i, salah satu imam ahli hadis, Imam An-Nasa'i pernah meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab beliau yang berjudul Amalul Laili atau Amalul Yaumi wal Lailah nomor 100, di mana di dalam hadis tersebut datang dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Ini ayat ini atau hadis ini menjadi sebuah dalil akan dianjurkannya kita sekalian kaum muslimin untuk berzikir setelah sholat fardu dengan membaca ayat kursi. Jadi fadilahnya itu, siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, setiap sholat fardu yang 5 niku akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ya. Tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali apa? Kematian. Artinya apa? Artinya seandainya tidak ada kematian, orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu niku, maka dia akan langsung masuk surga. Ini menjadi fadilah yang sangat besar kepada kita semuanya. Oleh karena itu sebisa mungkin jamaah sekalian kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini. Setelah selesai sholat fardu, zikir biasa, zikir biasa yang mungkin sudah biasa kita sampaikan atau kita ucapkan. Saya tidak tahu atau saya belum tahu niki jamaah di mriki biasanya zikirnya bagaimana. Yang diamalkan itu saya tidak tahu. Karena kan di sini imamnya biasanya zikirnya sir, zikirnya imam itu dipelankan, jadi kita belum tahu. Beda kalau masjid yang zikirnya dikeraskan, itu kan tahu. Oh ini imamnya zikir begini, berarti jamaahnya ikuti imam. Nah di sini saya nggak tahu zikirnya seperti apa. Tapi biasanya urutannya niku nek zikir biasa yang standar setelah salam niku pertama membaca istighfar. Ya, istighfar 3 kali, astagfirullah bisa, astaghfirullahaladzim bisa, atau ditambah agak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Nek panjenengan agak sulit panjang, yang pendek astagfirullah atau astaghfirullahaladzim 3 kali. Terus setelah 3 kali istighfar membaca apa? Astaghfirullahaladzim, kemudian dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam sampai selesai. Kemudian zikir biasa niku zikir tasbih wa tahmid wa takbir 33 kali tiap lafaz itu. Nah di situ ada tambahan zikir yang disebutkan oleh para ulama kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kita dianjurkan membaca ayat kursi. Bacaan apa? Ayat kursi. Ya. Berapa kali? Di riwayat lain disebutkan bahwa tambahannya niku dianjurkan untuk dibaca 3 kali. Nek mboten saged, kalau ndak bisa sekali. Tapi kalau bisa 3 kali, karena ada tambahan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan itu 3 kali. Salah marrat 3 kali. Kalau tidak bisa maka sekali, minimal sekali. Kula jenengan bisa istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Ayat kursi yang insya Allah sudah pada mengenal, dan kemungkinan besar kita juga sudah banyak yang hafal ayat kursi. Nanti yang belum bisa menghafal bisa dihafal. Kalau misalkan panjenengan kesusahan untuk menghafal, bisa bawa catatan.
Jadi catatan misalkan di kertas kecil yang niki, kemudian ditulis di sini atau di print dari komputer, nanti dibaca ayat kursi niku. Ya, bisa Arabnya, kalau nggak bisa Arab, bisa ada Latinnya juga. Ya, syukur-syukur kita bisa memahami dan meresapi makna ayat kursi itu. Dan nanti setelah sholat fardu kita coba untuk membaca ayat kursi tersebut. Ya, yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pendek niku. Nggih, pendek insyaallah. Kalau kula panjenengan berusaha, insyaallah bisa niku menghafal ayat kursi niku. Insyaallah nanti lain waktu kita coba untuk jelaskan tafsir ayat kursi khusus di pertemuan khusus nanti insyaallah. Mungkin waktu yang berikutnya insyaallah kita jelaskan makna atau arti ayat kursi dan maknanya seperti apa. Sehingga nanti ketika kita niku membaca ayat kursi, tidak hanya kita sampaikan secara lisan, kita perdengar secara lisan, tapi juga kita bisa memahami dan meresapi makna agung yang terkandung di dalam ayat kursi itu. Makanya para ulama kita rahimahullahu ta'ala menganjurkan hal ini, dan sebisa mungkin kita bisa istiqomah. Ini yang kadang-kadang kaum muslimin perlu untuk diarahkan. Kadang-kadang kita niku setelah sholat fardu kurang memperhatikan dan menyediakan waktu untuk berzikir, terlalu terburu-buru untuk pulang. Jadi setelah salam kanan kiri, salam ke kanan itu wajib. Salam pertama niku wajib karena rukun. Kalau salam kedua niku hukumnya sunnah, artinya tidak wajib yang kedua. Jadi salam yang wajib niku cuma salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Adapun yang ke kiri, yang kedua niku tidak wajib. Nah, setelah niku zikir dulu Bapak Ibu sekalian. Zikir, disempatkan waktunya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tadi untuk saat ini memang pembahasan kita masalah ayat kursi. Janjinya Janjinya lam yamna'hu, kata Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi ini dengan istiqomah sampai wafat, terus dibaca ayat ini, itu tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Janjane misalnya nggak ada kematian itu langsung masuk surga gitu. Tapi ada kematian dulu, mati dulu, wafat, baru nanti ada proses-proses hari kiamat, baru nanti masuk surga. Nah, insya Allah kita sekalian menikah, kalau istiqomah baca ayat kursi niku salah satu tanda alamat kalau istiqomah gitu. Tapi yang istiqomah niki, nek mboten istiqomah ya belum tentu dapat janji niki. Kalau kula panjenengan istiqomah baca ayat kursi ini, fa insyaallah sampai wafat niku jaminan surga. Jaminan apa? Surga. Jaminan masuk surga. Bisa dilihat dari kehidupan dia, keistiqomahan kita membaca ayat kursi ini setelah selesai sholat fardu yang 5. Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar.